Selamat siang para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Namo Buddhaya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini yang berbahagia, tak terasa sampai juga kita dalam acara yang selalu kita nanti-nantikan, yakni acara Mimbar Agama Buddha TVRI Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan yang akan sebagai presenter di siang hari ini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, kita juga telah kedatangan seorang tamu, akan ditemani oleh Romo Edi Susanto. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera Romo Edi Susanto. Salam sejahtera, Pak. Di acara siang hari ini, Romo, Ya. Tema yang akan dibawakan di Mimbar Agama Buddha hari ini, makna sembahyang Buddha Tridharma, ya Romo ya? Betul, Pak Edi. Ya. Baiklah para pemirsa, dimanapun Anda berada, tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan Romo Edi Susanto mungkin bisa memberikan pencerahan dan pengertian-pengertian kepada kita semua, agar dapat mengerti lebih dalam lagi dan bermanfaat. Silakan Romo. Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Edi. Ya, silakan. Pemirsa TVRI dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tema kita pada hari ini adalah makna sembahyang Buddha Tridharma. Ya, Pak Edi ya. Ya Romo. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas makna sembahyang. Sembahyang ini kita membahasnya di Buddha Tridharma itu adalah kelenteng, di kelentengnya ya. Kelenteng. Jadi ya, Ya. tempat ibadah Tridharma. Tridharma. Nah, pembahasan kita pada kesempatan ini seputar kelenteng. Seputar kelenteng ya. Seputar kelenteng. Baik, mohon dijelaskan Romo. Ya, boleh. Jadi dari kata sembahyang. Sembahyang itu terdiri dari dua kata. Dua kata itu adalah sembah dan hyang. Sembah dan hyang. Ya, terdiri dari dua kata itu adalah sembahyang. Artinya adalah kita memuja, ya, memuja atau menyembah. Menyembah Tuhan dan dewa-dewi. Tuhan dan dewa-dewi ya Romo. Betul. Nah, konteksnya ini kita di dalam bicara di dalam kelenteng. Iya, baik Ya, Romo. seputar kelenteng. Nah, kemudian kita perhatikan Pak Edi, di dalam kelenteng itu waktu kita sembahyang, kita pernah kalau masuk ke kelenteng itu nama dewa-dewi itu kan sudah ada tertulis biasanya, Pak Edi. Di atas altar ya Romo. Di atas altar ya. Benar. Kemudian ada nomor-nomornya. Nah, di kelenteng ini kita jarang menemukan ada yang tulisannya ada Tuhan yang Maha Esa. Ya, sepertinya. Sepertinya begitu ya. Saya pernah berkunjung ke beberapa kelenteng, belum pernah lihat Romo ya. Ada juga di atas altar kita melihat ada patung ya, rupangnya patung, lalu ada satu kayak papan nama kecil di bawahnya gitu loh, yang menunjukkan ini loh sosok beliau gitu kan, patungnya namanya siapa. Betul. Kalau Tuhan Maha Esa masih belum pernah lihat. Mungkin bisa dijelaskan ya Romo ya. Baik. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita menjelaskan konsep ketuhanan di dalam tempat ibadah Tridharma ini di kelenteng. Di kelenteng ya. Nah, konsep ketuhanan ini adalah itu adalah Tien Kung. Tien Kung Atau I Huang Tati. I Huang Tati. Nah, kalau itu pernah baca kali kalau dia? Pernah ya. Nah, saya pernah baca Tien Kung I Huang Tati itu biasanya berada pada posisi di kelenteng itu di bagian depan. Nah, depan kelenteng itu ada satu meja altar khusus, di mana kalau waktu itu kita lihat sebelum umat bersembahyang ke dalam, umat biasanya akan ke depan dulu. Betul. Memuja kepada Tien Kung I Huang tadi yang tadi Romo sebutkan itu. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan lebih dalam ya Romo ya. Baik. Nah,
jadi di kelenteng ini mungkin ada umat yang bertanya-tanya, apakah di dalam kelenteng ini ada konsep ketuhanan? Ya. Ya. Nah, konsep ketuhanan itu di kelenteng ini adalah I Huang Tati, ya, atau yang biasa kita sebut dengan Thiên Cung. Posisinya itu di luar kelenteng, menghadap langit. Iya, iya, Nah, iya. jadi di kelenteng ini kita juga menyembah Tuhan, Iya, iya, iya. menyembah Tuhan. Nah, dari kata sembahyang itu kita menyembah atau memuja Tuhan yang Maha Esa juga. Artinya Tuhan yang Maha Esa, menyembah memuja Tuhan yang Maha Esa itulah Thiên Cung. Iya. Thiên Cung Ihwang Tati itulah Tuhan yang Maha Esa di dalam kelenteng. Betul, Begitu Romo Pak ya. Edi. Oh, iya, iya. Ya, seperti itu Pak Edi ya. Nah, kemudian kita bicara lagi mengenai kelenteng ini. Sebenarnya banyak sekali yang cerita-cerita mengenai kelenteng ini yang belum kita ketahui ya Pak Edi ya. Karena di kelenteng ini memang agak jarang-jarang terekspos keluar, ada pencerahan-pencerahan, penjelasan-penjelasan yang mendetil. Artinya masih ada pengertian-pengertian, pengetahuan maupun wawasan yang masih belum terbuka gitu loh untuk Betul, kalangan betul. umum gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita coba menjelaskan ya, Ya Romo. memberikan pemahaman mengenai kelenteng ini ya. Ya, Romo. Nah, kemudian kita coba membahas asal usul nama kelenteng. Asal usul nama kelenteng. Ya, Ya. kelenteng ini kan namanya dari mana ini? Kok ada namanya kelenteng? Benar, benar. Betul ya? Ya, Berarti Romo. Ya. Nah, kelenteng ini pada zaman dulu, Ya. Ya. Waktu sembahyang di dalam kelenteng itu ada yang membunyikan belnya, seperti bel ya itu ya Ko Edi ya? Lonceng ya. Lonceng, Genta, ya, genta, genta, lonceng. Ya. genta. Bunyi Sorry, teng, bukan bel. teng begitu di. Ya, ya. Pada saat kita ibadah, ya itu sering teng, teng, teng. Oh. Asal usul kelenteng ini dari ini Pak Edi, ya. Nah dari lonceng ini teng, 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 akhirnya dibilang kelenteng. Kelenteng. Nah, Karena ada ada yang tanya. genta di dalamnya, ada Betul. lonceng. Begitu mulai kegiatan sembahyang ibadah dimulai, dipukullah gentanya, kelentengnya ya. Agak Asal mulanya. Nah kita coba lagi urutkan agak ke belakang Pak Edi. ya Romo. Asal mula kelenteng di negara tercinta kita Indonesia. Iya Romo. Ya, awal mula itu bermula dari migrasi orang Tionghoa ke Indonesia. Iya. Nah, jadi pada zaman dahulu orang Tionghoa yang datang ke Indonesia, mereka pada saat merantau itu masing-masing keluarga itu dia membawa patung atau kimsin Saat merantau ya. saat merantau. Nah, jadi orang Tionghoa ini kan ada yang marganya bermacam-macam Pak Edi. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi masing-masing marga ini, misalnya ada marga yang ini membawa kimsin atau patungnya Quan Kung. Iya. Nah, yang ini membawa Caisen, Iya. misalnya ya. Iya. Nah, ini membawa Tiansang Senmu dan lain-lain. Oh. Nah, sesampainya di Indonesia, dibuatlah tempat altar untuk sembahyang. Pada awalnya seperti itu, Pak Edi. Tempatnya sederhana. Nah, setelah masing-masing mempunyai altar sendiri-sendiri, kemudian dari perantau ini, dari mungkin bermasyarakat ini sudah bermasyarakat, mereka setuju untuk membangun satu tempat agar yang di rumah masing-masing ini ditaruh di satu tempat, jadi dewa-dewinya banyak. Iya. Tempat berkumpulnya untuk Tempat berkumpulnya. bersama-sama beribadah bersama-sama Romo ya. Betul, jadi tidak di rumah masing-masing, mereka kumpul di satu tempat. Iya. Nah, itulah namanya kelenteng.
Pak Edi. Iya, iya. Asal mulanya seperti itu. Asal mulanya. Asal mulanya. Nah, jadi yang kita coba bahas ini adalah makna sembahyang. Nah, sebelum kita membahas ke makna itu, kita coba membahas mengapa kita harus sembahyang. Iya Romo, mengapa setiap manusia dianjurkan harus rajin, taat, rutin bersembahyang. Nah ini mengapa Romo? Nah, betul, baik. Jadi kita coba menjelaskan sembahyang. Ya. Mengapa kita harus sembahyang gitu ya Pak Edi ya. Nah, yang kita bahas ini kita fokuskan di dalam Buddha Tridharma ini di kelenteng. Ya. Pak Edi ya. Kita membahasnya di dalam ini. Awal mula mengapa kita sembahyang. Gitu kan Pak Edi kan? Ya. Nah, kita sembahyang ini karena kita menghargai kehidupan kita sekarang ini, Pak Edi. Bersyukur. Bersyukur. Ya. Nah, jadi kita bersyukur. Kemudian dengan bersyukur ini kita berterima kasih, berterima kasih kepada dewa-dewi atau leluhur kita. Iya. Nah. Jadi kita itulah kira-kira artinya Pak Edi. Kemudian yang kita bahas sebenarnya yang kita sembayangin ini di kelenteng ini adalah dewa-dewi. Sebenarnya siapa sih dewa-dewi itu? Ya. Betul. Ya, Ya Pak Edi ya. Nah, kita jelaskan dewa-dewi ini sebenarnya siapa sih? Dewa-dewi itu sebenarnya adalah leluhur-leluhur Pak Edi. Itu adalah leluhur. Nah, jadi masyarakat Tionghoa ini mempunyai satu kata bijak. Iya. Minum air, Ya. kita tidak boleh lupa pada sumbernya. Minum air tidak boleh lupa kepada sumbernya. Artinya kita harus mengingat, mengenang dan ngerti tahu dari mana asal usul sumber air yang kita minum ini ya Romo ya. Nah, itu pengertiannya seperti itu ya Pak Edi ya. Nah, pengertiannya secara rinci ya. Minum air tidak lupa pada sumbernya. Nah, yang seperti saya tadi katakan itu bahwa kita ini bersyukur, menghargai kehidupan kita ini tanpa leluhur atau orang tua kita tidak ada kita pada saat ini Pak Edi. Oh, tanpa adanya beliau-beliau tidak ada kita saat ini, sekarang ini. Betul. Nah, jadi dewa-dewi ini sebenarnya adalah leluhur-leluhurnya orang Tionghoa. Bukan siapa-siapa. Ya. Iya. Itu adalah leluhur. Iya. Contohnya Pak Edi. Tian Sang Senmu. Ya. Mak Cho dikenal juga dengan Mak Cho. Ya, Dewi Mak Cho Niang Niang Tin Sang Sengmu. Ya, Itu kan marganya adalah Lim. Sewaktu beliau semasa hidup sebagai manusianya ya, beliau dikenal bermarga Lim ya, Romo. Betul. Nah, bermarga Lim. Lalu kemudian kita lihat lagi bahwa dewa-dewi ini yang kita sembah di kelenteng. Beliau-beliau ini memiliki sejarah. Memiliki sejarah dan beliau-beliau ini pada zaman dahulunya ini kalau kita cari sejarahnya itu semuanya ada kok ini. Iya. Pak Edi ya. Iya. Nah, semuanya ada. Jadi kita lihat apakah kita menyembah dewa-dewi ini apakah termasuk tahayul? Iya. Pertanyaannya kan seperti itu, Pak Edi. Iya. Ya. Nah, jadi sebelumnya kita coba memberikan sebuah contoh, Pak Edi. Di tempat ibadah di kelenteng ada anak kecil. Oh ya. Dibawa oleh orang tuanya ke kelenteng. Ya. Sembayang. Ya. Sembayang. Nah, jadi anak-anak sekarang ini kan sudah pemikirannya itu pintar Pak Edi ya, cerdas dan kritis. Kritis, Logis. logis. Ya. Ya, anak-anak sekarang ya. Ya. Nah,
Jadi si anak ini bertanya kepada ayahnya, ya, Ya. Pak, yang kita sembah ini dewa apa ya? Ya. Kenapa dia bisa menjadi dewa? Ya. Nah, ini kan kritis Pak Edi. Benar, ya Romo. Ya. Asal usulnya seperti apa? Ya. Nah, jadi mungkin si bapak, ada orang tua dari anak ini juga tidak paham Pak Edi. Belum bisa memberikan penjelasan atau menjelaskan dengan lebih detail kepada pertanyaan anaknya gitu Pak. Betul. Romo ya. Betul. Nah, dari itulah kita mencoba memberikan pemahaman mengenai dewa-dewi dan kelenteng-kelenteng ini. Ya. Ya, Pak Edi ya. Baik, Romo. Nah, jadi si bapak ini mungkin menjawab, nggak apa-apa nak, yang penting kamu pai-pai aja. Ikut aja gitu. Ikut ya. aja. Ikut aja. Ikut aja. Bapak begini, kalian ikut aja gitu ya. Yang penting kalau kita percaya itu pasti ada. Iya. Tidak percaya tidak ada. Jawaban si bapak ini kan. Iya. Nah, si anak ini mungkin dia berpikir lagi Pak Edi. Iya, Romo. Apakah segampang itu? Kita kalau percaya itu pasti ada? Ya, tidak percaya tidak ada. Iya. Nah, ternyata dari dua kata ini juga kita pisahkan, Pak Edi. Percaya itu adalah pribadi, Iya. pribadi. Ya, Romo. Ada, tidak ada itu adalah kenyataan. Iya, Romo. Betul ya, Pak Edi ya. Nah, jadi dari sini kita harus membedakan. Kita harus membedakan. Dewa-dewi kita tidak bisa dengan percaya pasti ada. Ya. Jadi dua ini yang berbeda, Pak Edi. Dua yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Berbeda. Pak Romo, maaf sebelumnya. Tadi kan kita sempat mendengar penjelasan Romo mengenai makna sembayang, mengapa manusia perlu sembayang. Betul. Lalu di kesempatan ini juga saya ingin bertanya, namun kita akan bertanya setelah dilanjut dengan iklan yang satu ini. Baik. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di acara Mimbar Agama Buddha siang hari ini. Baik, maaf Romo, tadi Ya. jeda sejenak. Iya. Iya, Pak Edi. Mungkin yang tadi bisa tolong Romo sambungkan lagi Oh ya, baik. Jadi dari cerita tadi yang tentang anak kecil dengan orang tuanya waktu sembahyang, si anak ini begitu kritis ya dengan pertanyaannya. Mungkin si anak ini bertanya, apakah yang kita sembah ini ada seperti itu, Pak Edi? Ada. Nah,
Jadi kan mungkin karena orang tuanya tidak tahu, akhirnya jawabannya nggak apa-apa. Yang penting asal kita percaya pasti ada. Ya, segala sesuatu itu kalau kita tidak percaya tidak ada. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah bahwa dewa-dewi itu bukan karena kita percaya dia baru ada, Pak Edi. Iya, iya. Maksud saya seperti itu. Iya. Ya. Bukan kita percaya ini ada. Jadi seolah-olah kita ini mendewakan. Iya, iya. Ya, begitu Pak Edi ya. Iya, Nah, dewa-dewi ini kalau kita lihat lagi sejarahnya ke belakang itu ternyata semuanya mempunyai jejak-jejak kehidupan lampau yang baik, Pak Edi, yang bijak. Iya. Ya, nah jadi dewa yang kita sembah di kelenteng ini juga bukan sembarang dewa. Iya. Maksudnya bukan sembarang dewa, bukan dewa yang didewa-dewakan. Memang pada asalnya beliau-beliau ini mempunyai jasa yang sangat besar dan kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat sekitarnya pada zaman itu. Pada zaman itu Pak Edi. Ya. Nah, jadi contoh-contohnya misalnya yang paling terkenal itu kan Dewa Kuan Kung. Kuan Kung, Dewa Kuan Kung. Ya, Kuan yang Senti. paling terkenal lah. Iya. Kadang kalau kita anak-anak aja semuanya ngerti ya, atau mengenal, Iya. Pak Edi, anak-anak. Ya, kadang saya pernah bertanya pada anak-anak karena kita di vihara kita itu kan ada SMB, Iya. Sekolah Minggu Buddha. Iya. Ya, Pak Edi ya. Kita bertanya dewa apa yang kalian ketahui? Dewa Kuan Kung. Iya, benar. Jawabannya Dewa Kuan Kung. Iya. Dari mana? Iya. Dari mana kalian bisa mengenal Dewa Kuan Kung? Iya. Dari game. Dari game. Dari game. Game apa Romo ya? Lah game-game yang zaman dulu itu loh. Oh. Kan ada apa tokoh-tokohnya itu ada Kuan Kung. Mungkin game yang itu ya, yang Three Kingdoms ya. Saya Game- iya. yang- Kira-kira seperti saya nggak suka main game juga sih. Ya, karena kebetulan saya juga punya hobi, kebiasaan juga kalau waktu senggang, ada waktu luang, saya suka membaca, Romo. Baca. Saya mengenal sosok beliau, Dewa Kuan Kung itu, dulu semasa hidupnya yang saya tahu pernah saya baca di buku, novel, yang berjudul Kisah Tiga Negara ya. Iya. Three Kingdoms. Tuh Dewa Kuan Kung ini diceritakan beliau ini semasa hidupnya sebagai manusia itu memiliki saudara angkat. Saudara angkat Liu Bei, Kuan Kung dan Chang Fei kalau nggak salah ya. Iya, betul. Pada saat itu kan ceritanya tuh di zamannya pada dinasti itu Sun Qiu gugur semi ya, semi gugur. Dinasti semi gugur itu ada kerajaan Wei, Wu dan Su. Nah, Kuan Kung ini cukup terkenal karena juga semasa hidupnya sebagai manusia tuh jenderal ya, jenderal besar Iya, yang jenderal besar, Pak Edi. diceritakan tuh kekar, gagah, Tinggi. perkasa, tinggi perawakannya dan setiap memimpin peperangan dan membela rakyat tuh terkenal sangat gagah, perkasa dan adil, bijaksana dalam buat keputusan-keputusan. Betul. Sehingga juga dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Betul, Pak Edi. Ya, ini yang sekilas saya pernah baca dan mengenal sosok dari beliau ini. Iya. Luar biasa. Betul, Pak Edi. Untuk lebih dalamnya mungkin bisa Romo jelaskan lebih lanjut. Betul. Nah, jadi dewa-dewi yang ada di kelenteng yang selama ini kita sembah, Iya. ya, semuanya itu memiliki ada historinya. Rekod ada. Ada, iya. Semuanya tercatat dan ada tempat-tempatnya itu masih ada, Pak Edi. Oh, Bahkan goloknya Kuan Kong itu masih ada loh.
naga hijau ya, kalau nggak salah Pedang ya. goloknya, ya, 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 yang masih ada. Oh, Masih ada. Iya, Nah, iya. jadi ini membuktikan bahwa dewa-dewi yang kita sembah di kelenteng ini itu adalah bukan tokoh-tokoh legenda, mitos atau hayalan-hayalan. Beliau-beliau ini memiliki sejarah yang terperinci, Pak Edi. iya, iya Romo. Ya. Nah, jadi dari Kuan Kung ini kita lihat ya, bagi kita yang senang untuk sembahyang di kelentengnya Kuan Kung, Iya, ya kelenteng Kuan Kung. Kuan Kung ini kan kita dari ceritanya yang kita ambil adalah kesetiaannya dan sifat kesatrianya. sifat kesetiaan dan kesatriaan beliau ya. Betul. Nah, jadi kita ini sebagai umat sembahyang di kelenteng, ya. Harusnya kita ini meneladani, Pak Edi. Meneladani ya. Meneladani tindakan-tindakan dari dewa-dewi yang kita sembah. Ya, Pak Edi ya. Artinya kita sembahyang, kita memuja sembahyang kepada dewa-dewi, kepada beliau-beliau, kita juga harus ngerti nih ya Romo ya. Betul. Yang kita sembah ini dewa apa gitu. Sejarahnya bagaimana sehingga beliau bisa menjadi dewa-dewi. Iya. Nah, setelah ngerti, kita memahami dan menteladani nih, menteladani sifat-sifat mulia, sifat-sifat agung beliau-beliau untuk kita jadikan sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup. Harapannya kita bisa berbuat banyak kebajikan dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Mungkin begini ya Romo ya. Betul. Jadi kita sembahyang kita ngerti nih, kita teladani dan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti itu Pak Edi. Iya, iya. Nah, jadi juga termasuk salah satu makna dari sembahyang kita. Makna sembahyang. Ya. Jadi sembahyang ini tidak hanya sebatas ada kata-kata itu yang seperti kita pernah dengar itu adalah cung cung cep. Ngacung ngacung tancep. Gitu loh Pak Edi. Gimana Romo? Cung cung cep. Ngacung 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 tancep tanpa mengerti makna dan arti kita ini tadi ngapain. Oh iya iya. Jadi, Ujung tancap aja deh gitu ya. Jadi jangan, maksud saya kita sebagai umat tidak seperti itu. Oh, mesti kita ngerti dulu nih yang kita sembah apa. Apa yang kita Ngerti sembah? dulu. Beliau ini apa? Ngerti dulu gitu ya. Iya, begitu. Iya benar-benar Romo. Begitu ya. Kalau nggak ngerti main tancap-tancap aja, main sembah aja kan kemana kan penjelasannya nih. Jadi gitu. Luar biasa. Jadi itu makna salah satu maknanya. Nah, Ya, Romo. jadi kita ambil contoh Kuan Kung ini karena Kuan Kung ini kan sangat populer. Populer. Populer ya, PD ya. Sangat populer. Nah, dari sifat beliau ini sifat kesetiaannya, kesatriaannya, ya. Kemudian juga tidak mementingkan harta dan nama. Tidak mementingkan harta dan nama. Nah, itu yang harus kita teladani sebagai umat, Pak Edi. Ya. Nah, jadi pada saat kalau kita ceritanya kan panjang sekali, Pak Edi. Ya. Pada saat menyerah kepada Cao Cao dulu ya. Dalam sejarahnya itu ya. Dalam sejarahnya kan Cao Cao ini memberikan segala sesuatu karena ingin menarik Kuan Kung untuk pengikutnya Cao Cao. Oh, untuk ngikut di kerajaannya nih, nggak di sini aja gitu ya. Nah, di situ kan Kuan Kung juga tidak mementingkan nama, walaupun diberikan jabatan yang tinggi, kan? Harta yang banyak. Harta yang banyak. Nah, dia juga tidak tergoda, tidak bergeming. Iya. Nah, jadi dari cerita ini kita sebagai umat waktu sembahyang kita setidaknya kita harus mengetahui sejarah dewa-dewi ini seperti apa. Kita meneladani. Iya Rom. Ya, meneladani. Kemudian tidak hanya kita sembahyang, kita tidak tahu apa yang kita sembah gitu loh Pak Edi. Iya betul. Gitu kan? Betul. Benar Rom. Lalu kita lihat lagi tentang misalnya
tentang Dewa Pausentati. Dewa Pausentati. Dewa pengobatan. Pausentati ini adalah dewa pengobatan. Ya, Romo. Ya. Dewa pengobatan ini ada dua sebenarnya Pak Edi. Ada satu lagi namanya Huatho. Huatho, Dewa Huatho. Dewa Huatho. Juga sama dewa pengobatan, Romo ya. Ya, dewa pengobatan. Nah, Dewa Huatho ini terkenal dulu pada saat zaman Samkok, ya. Samkok itu Huatho pernah membedah tangannya Kuan Kung yang terkena panah beracun. Oh, berarti baik itu Dewa Huatho maupun Dewa Kuan Kung semasa hidupnya sebagai manusia pernah hidup di zaman kerajaan yang sama. Gitu. Iya. Iya, Nah, iya. jadi Huatho ini pada zamannya itu sudah mengenal teknik bedah, Pak Edi. Oh, pada zamannya itu ya. Pada zamannya itu. Sudah memahami mengerti teknik bedah. Iya. Nah, jadi kita yang tadi itu adalah Pausentati, Dewa Pausentati. Pausentati itu juga terkenal sebagai dewa obat, Dewa pengobatan ya. dewa Romo, pengobatan. Ya. Nah, di kelenteng ini kan kadang kita juga ada lihat kan ada yang namanya Dewa Pausentati. Ada. Dewa Pausentati kita sembah. Nah, jadi Dewa Pausentati ini juga memiliki sejarah, Pak Edi. Iya, Romo. Ya, memiliki sejarah dan ada perbuatan-perbuatan yang mulia yang beliau lakukan. Yang mulia, yang luar biasa ya. Yang luar biasa yang beliau lakukan. Nah, jadi kita lihat beberapa dewa-dewi ini pada zamannya dulu pernah menampakkan diri dalam hal membantu masyarakat. Iya, iya, Romo. Ya, dari situlah kita melihat masyarakat ini mengapa kok ada menyembah Pausentati, Iya. ya, menyembah Dewa Kuan Kung. Ya. Karena pada zamannya beliau ini pernah menampakkan diri, Pak Edi. Menampakkan diri kepada manusia yang bisa melihat pada saat itu ya, Romo. Betul. Ya. Nah, menampakkan diri dan membantu. Akhirnya oleh masyarakat ini dibuatlah patung, Untuk memuja beliau. betul, dan disembah. Iya, iya. Seperti itu, Pak Edi. Jadi dari pembicaraan ini maksud saya bahwa semua dewa-dewi yang ada di kelenteng, Iya. semuanya memiliki sejarahnya masing-masing. Sudah masing-masing dan nilai-nilai yang patut dan bisa kita teladani dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk bisa lebih baik dan bermanfaat ya, Romo ya. Betul. Ya, seperti itu ya, Pak Edi. Jadi bukan didewa-dewakan. Iya, bukan semata-mata oh ini patungnya, ini di asalnya kita dewa-dewakan, kita sembah-sembah aja, tapi nggak ngerti apa ini yang kita sembah. Betul. Historinya, sejarahnya bagaimana ini? Iya. Nilai-nilai apa saja sudah beliau perbuat semasa hidupnya sebagai manusia gitu, Romo ya. Menarik. Seperti itu, Pak Edi. Nah, itulah sejarah dewa-dewi. Mungkin Pak Edi juga sejarah tentang Tian Shenmu, mungkin Pak Edi juga. Ya, saya pernah itulah Romo, saat waktu luang, senggang, saya punya kebiasaan, hobi juga ya, kegemaran tuh baca-baca buku. Kebetulan untuk Dewi Makco Tian Shenmu atau biasa juga dikenal umum itu dengan panggilan Macu Niang Niang. Macu Niang Niang, saya pernah baca kisah beliau. Yang saya ingat selintas tuh beliau ini semasa hidup tuh di daerah Fujian ya, bagian dari Tiongkok. Waktu itu kerajaan apa saya agak lupa, nggak begitu ingat. Diceritakan beliau ini terlahir di keluarga pejabat juga ya, pejabat desa maksudnya, yang dimana di situ daerah pesisir pantai, kehidupan masyarakat sehari-harinya tuh sebagai nelayan, pelaut. Karena dekat pinggiran laut itu ya, pantai. Jadi Dewi Tian Shenmu ini semasa hidup sebagai manusia tuh memiliki marga Lim bernama Mo Niang. Dan untuk lebih lanjutnya kita akan kembali lagi para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada.
Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Kelas berapa? 3. Apa cita-citanya? Kan mamanya ya? Tahu deh nangis. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di acara Mimbar Agama Buddha. Baik Romo, melanjut yang tadi ya, Tien Sang Seng Mu. Semasa hidupnya sebagai manusia, beliau dikenal bermarga Lim, bernama Mo Niang, jadi Lim Mo Niang. Lim Mo Niang beliau ini semasa hidupnya itu dikenal baik, rajin membantu orang tua dan anak yang sangat suka membantu masyarakat sekitar gitu loh. Kalau ada yang membutuhkan bantuan atau mengalami kesusahan. Jadi dikisahkan satu waktu saat ayah beliau ini bersama saudara-saudaranya sedang melaut, karena kan kehidupannya di sana tuh mata pencarian sebagai pelaut, nelayan. Waktu melaut itu mengalami musibah, lalu Dewi Maco ini, Limoneng ini, beliau ini menolong karena rasa baktinya kepada orang tua dan saudara-saudaranya, menolong tanpa memperdulikan dirinya dan keselamatannya. Ya. Lalu di sini kita bisa yang kita ambil nilai-nilainya itu nilai bakti ya, Romo ya. Bakti kepada orang tua dan juga melakukan amal kebajikan kepada masyarakat lingkungan sekitar itu di situ. Lalu melanjut kembali tadi sempat Romo sebutkan itu ada salah satu dewa yang juga cukup terkenal di kalangan masyarakat umat Kelenteng, itu dewa Futa Chensen ya. Futa Chensen yang pernah saya baca di buku itu juga dikenal sebagai dewa bumi. Futa Chensen, dan beliau juga memiliki latar belakang ataupun sejarah semasa hidup sebagai manusia itu dikenal bermarga Chang, bernama Chang Futa. Nah, beliau juga semasa hidup mengabdikan diri kepada masyarakat sekitar, banyak menolong, bantu, dan berbuat amal jasa. Dan saat itu beliau dikenal bertugas sebagai pejabat
pejabat di daerahnya, pejabat perpajakan ya. Jadi saat itu beliau berusaha nih bagaimana caranya, solusinya agar masyarakat setempat di daerah itu tidak menderita kesusahan, kelaparan maupun saat itu pajaknya tinggi-tinggi gitu. Jadi berusaha gimana nih biar masyarakatnya itu hidup dengan lebih tenang, lebih makmur, lebih tidak dibebani oleh pajak yang tinggi gitu kan di kerajaannya pada saat itu, zaman itu. Akhirnya beliau juga sangat dicintai, sangat disayangi oleh rakyatnya, oleh masyarakat desa setempat. Nah, dari situ yang saya bisa ambil nilai-nilainya itu ya selain nilai bakti, kesetiaan, setia kawanan, lalu banyak berbuat amal kebajikan dan bermanfaat bagi lingkungan. Setiap masing-masing dewa-dewi, beliau-beliau itu memiliki marga ya. Betul. Ya Romo ya. Jadi seakan-akan kalau kita sembahyang nih ke kelenteng, kita sembahyang kepada leluhur nenek moyang kita. Betul, Pak Edi. Marganya sama. Betul. Punya marga kan. Maksudnya Marga begitu. Lim, ada yang marga Chang, ada tadi kalau Dewa Kuankong marga Kuan berarti ya. Iya. Marga Kuan. Jadi masing-masing dari beliau punya marga. Iya. Luar biasa. Jadi sama aja seperti kita sembahyang kepada nenek moyang leluhur kita gitu loh. Betul, Pak Edi. Kalau yang marga Lim saat ini, siapa generasi yang saat ini bermarga Lim datang ke kelenteng sembayang, enggak cuma cap cung ya. Cung cap. Cung cap sebalik saya. Jadi ngerti nih saat sembahyang Dewi Tian Sang Sengmu. Ini leluhur. Marganya sama-sama marga Lim begitu kan, sembahyang mohon perlindungan, mohon sehat selamat, sejahtera gitu ya. Ngerti gitu loh. Dan maaf nih Romo kalau boleh saya ingin bertanya. Iya. Pertanyaan tadi kan sudah Romo jelaskan nih mengapa manusia sembahyang, mengapa perlu sembahyang? Karena tadi kan karena ketidakberdayaan manusia nggak bisa mengetahui masa akan datang sehingga membutuhkan perlindungan gitu loh. Betul. Karena nggak bisa mengetahui nih meramal masa akan datang tuh kayak gimana kan. Betul. Baik buruk depan kita nggak tahu karena kita nggak bisa meramal. Betul. Jadi kita mohon perlindungan kepada beliau-beliau Dewa Dewi, kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan perlindungan, jalan lebih baik. Kalau ada hal buruk diringankan atau ditiadakan. Kalau ada hal-hal yang baik ya dipertahankan, dikembangkan biar lebih baik lagi, lebih sukses lagi gitu ya Romo ya. Jadi karena nggak bisa melihat masa depan. Betul. Jadi kita memohon kepada beliau-beliau ini. Betul. Sekarang saya mau bertanya Romo, bagaimana jika kita manusia tidak sembahyang? Apakah salah? Iya. Lalu jika kita manusia salah, tidak sembahyang, apakah ada hukumannya? Iya. Mohon dijelaskan Romo. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya. Jadi dari awal kita bercerita tentang sejarah Dewa-Dewi Pak Edi ya. Menarik, menarik luar biasa Romo. Sejarah Dewa-Dewi. Jadi mengapa kita masukkan sejarah Dewa-Dewi di sini? Karena saya ingin menjelaskan bahwa Dewa-Dewi yang ada di kelenteng yang selama ini kita pai-pai ini, semuanya itu bukan tahayul. Beliau-beliau Bukan, ada. Gitu. Ada sosok-sosok beliau-beliau ini ada, ya. Semuanya ada cerita-ceritanya, ada perbuatan-perbuatan yang mulia yang beliau-beliau perbuat. Kita yang harus meneladani, ya. Kemudian dari kita tidak hanya bercerita-cerita, jadi sekarang yang kita pertanyaan tadi Pak Edi itu mengapa kita sembahyang? Iya, jika kita tidak sembahyang, apakah salah? Kalau manusia tidak sembahyang, dan kalau tidak sembahyang itu salah, apakah akan ada hukumannya jika nggak sembahyang? Iya, betul. Jadi sembahyang ini sifatnya adalah pribadi, Pak Edi. Pribadi. Tetapi kita bicara tentang masyarakat atau orang Tionghoa, ya, itu mementingkan satu yang namanya adalah Xiao Sun
atau bakti. Xiaosun atau bakti. Betul. Bakti Ya. terhadap orang tua kita. Iya, ya. Nah, xiaosun atau bakti itu sudah ditanamkan dari dulu, ya, Pak Edi. Nomor Ya, Romo. satu, itu kita sebagai manusia kita harus xiaosun, harus berbakti. Ya. Mengapa kita harus berbakti? Kembali lagi yang pertama itu, kita minum air jangan lupa pada sumbernya. Oh, tidak ada orang tua kita, tidak ada kita. Tidak ada kita. Ada kita karena ada kedua orang tua kita. Betul. Ya, Jadi kita harus mensyukuri kehidupan kita saat ini. Caranya bagaimana? Ya, Ya, Romo. kita harus berterima kasih kepada orang tua kita dan leluhur-leluhur kita. Tanpa tanpa ada beliau-beliau ini, tidak ada kita sekarang. benar. Betul? Setuju. Benar. Setuju ya? Iya, benar. Jadi itulah menjawab pertanyaan apa gunanya kita sembahyang? Apakah kita tidak sembahyang itu apakah salah? Itu berpulang ke pribadi, Pak Edi. Mesti kita renungkan lagi dalam-dalam, tanyakan kepada diri kita sendiri ya, Romo ya. Betul. Misalnya Pak Edi tidak sembahyang, Iya. saya juga nggak bisa marah Pak Edi kan? Karena bersifat pribadi. Sifat pribadi, betul? Iya. Nah, mengapa kita harus? Tapi kita harus sembahyang, Pak Edi. Ya, kita harus sembahyang. Karena kenapa? Tadi ya, selain kita berterima kasih, Pak Edi, berterima kasih kepada orang tua atau leluhur kita. Ya. Ya, Ya. dewa-dewi yang di kelenteng itu adalah leluhur-leluhurnya kita, Pak Edi. Ya, iya, iya, Romo. Ya, jadi kita berterima kasih kepada beliau Terima kasih. dan bersyukur. meneladani Ya. ya perbuatan-perbuatan mulia yang telah mereka lakukan pada masa lampaunya, seperti yang kita ceritakan tadi, kisah dewa-dewi itu, Iya, Romo. seperti itu, ya, Pak Iya, Edi. iya, Romo. Ya. Nah, jadi itu jawaban untuk yang Pak Edi tanyakan, seperti itu. Nah, kemudian kita nyambung lagi, apakah kita sembahyang dewa-dewi ini adalah tahayul? Ya. Ya, pertanyaannya seperti itu. Jadi, apakah itu tahayul? Ya. Tahayul itu adalah sembarangan percaya, sembarang percaya, Pak Edi. Ya. Ya, yang tidak ada faktanya atau bersifat khayalan. Nah, jadi pertanyaannya, dewa-dewi yang ada di kelenteng ini memiliki sejarah-sejarah historis-historis, apakah itu tahayul? Tentu bukan, Pak Edi. Ya, Benar, Romo. beliau-beliau ini bukan hasil dari rekayasa, ya, Bukan ilusi, bukan ilusi, bukan fantasi, bukan didewa-dewakan. Iya. Nah, beliau-beliau ini nyata pada saat zaman dahulu, pada zamannya nyata. Nah, disitulah apakah menyembah dewa-dewa ini tahayul? Tidak, tidak tahayul. Karena beliau-beliau ini eksis. Eksis. Ada. Kita menyembah, memuja beliau-beliau, beliau ada. Iya, Kita tidak memuja, tidak bersembahyang kepada beliau-beliau, beliau pun tetap ada. betul. Kita menyangkal atau bilang beliau nggak ada, beliau juga tetap ada. Karena memang beliau ini memang ada, gitu kan, Pak Edi kan? Ya, 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 Romo. Nah, Ya. jadi seperti itu. Nah, kemudian kita coba lihat lagi di kelenteng ini. Kan terdiri dari ada 3 ajaran di dalamnya, Pak Edi. Di kelenteng Tridharma, Romo. Tridharma, Ya. di kelenteng Tridharma. Ya. Ya, ada Buddha, ada Konghucu, ada Taoisme. Ada Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Betul. Ya, Ya. Romo. Jadi masing-masing mempunyai ajarannya tersendiri-sendiri. Nah, jadi kita kalau di kelenteng kita perhatikan pada saat sembahyang Ya. itu masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri kan, Pak Edi? Benar. Ya, Romo. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita bertanya lagi, apakah ada cara khusus atau ada ritual khusus yang dipatenkan atau yang menjadi baku Ya. untuk sembahyang? Ternyata tidak ada, Pak Edi. Kan? Kalau kita ke kelenteng itu kita perhatikan yang
sembahyang itu kan dengan cara yang berbeda-beda. Luar biasa. Luar biasa kan, Berbeda-beda tapi apa tetap satu ya Romo ya. Ya, nah disinilah saya bisa mengatakan bahwa di kelenteng itu sebenarnya itu adalah sebagai miniatur atau contoh kecil dari moderasi beragama. Sungguh luar biasa Romo ya. Betul. Di dalam keberbedaan, beragaman itu, tapi tetap dalam wadah yang satu ya. Dan karena kita di acara ini sudah sampai pada penghujung waktu acara, terima kasih Romo Edi Santo atas kesediaannya, waktunya telah berkenan hadir untuk memberikan kesejukan, memberikan pengertian-pengertian mendalam sehingga menambahkan wawasan dan pengetahuan kepada kita semua sehingga kita akan lebih baik lagi ke depannya dan senantiasa bermanfaat. Baik. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, sampai juga kita pada penghujung acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini. Semoga acara ini dapat senantiasa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Dengan begitu, kami mohon izin pamit. Sampai jumpa dalam acara yang sama. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu, 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 sadu. sadu.